Ku rindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Salam sedang kasabon, kumakoy sananda jamaat isay bitang kurus. Sebelum dat katerus ibadat ako di suang dat kasabon iti sasara talian. Uluham lumikot takot Tuhan, takan iti Tuhan at perjalanan at ibadah sasara talian, sara online iti supaya dasimbayan tako ngay. Baik dahin humbo na piatin mo, mengikuti dat ibadah secara online iti baik dua kayo naman po tumbayan ako harahot kasimbayanan ko konsikahan dati Tuhan sabagat santiasa Tuhan memimpin menyertai dati mulong po dagumo caparan sabaran tawayan dati matimbabay ati dat kadaan pemagunaan ng megaliti nga musikaw to ko sabab harap kasaya kinarahingan magampi dati manak natin kakuatan ng simbayanan ng isimnat milo kasaya ati papunsoy ay saan na kerja dati ataupun ada ikibiti harian dati lebih kapiyaham iti ibadah dati biarpun secara talian. Musikaw yatin tang anak-anak na Tuhan ni kasampatan untuk dat hadiat pun saya dat ibadah secara talian iti. Tumbayan ako setiap longan-longan dia gampian nila kinahingan. Isam dat harap saya kerja sama adalah untuk pelaksana adat ibadah secara online iti. Jadi sebelum nakatilambos ibadah dati di sungang kasabon iti, guluhom batakon iti Tuhan ang masah supaya Tuhan ang magampi dati manak dati kasimbayanan, karapadan, bakan dat untuk dat menghadapi dati ibadah secara talian iti, mengharahot keterbukaan datin untuk nagpaunsay pelaksana turut serta bersama di suang nakasabon iti. Jadi sebelum nakatilambos iti sarah baktian iti sarah talian iti uluhom sambiang tako. Sambiang ako isang naginaham pimpinan ko sambiang literang oboros kanata katumukom sambiang. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengembalikan syukur kami kepadamu Tuhan karena kebaikan pimpinanmu dalam setiap pribadi kami. Lewat apa yang sudah kami lewati sepanjang hari demi hari. Pastinya Tuhan yang menjaga kami, memimpin kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami berada di tempat ini. Untuk memuji, menyembah Engkau biarpun sesara dalam talian. Tapi kami tahu bahwa semua ini adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mendoakan setiap anak-anakmu yang telah mengambil bahagian dalam
ibadah ini biarpun secara talian kami tahu Tuhan yang memimpin mengatur semuanya. Bahkan kiranya Tuhan anak-anakmu ini menjadi saluran berkat lewat pelayanan mereka di dalam ibadah talian ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaatmu yang turut bersama dalam ibadah ini, biarpun dalam talian. Baik dimanapun mereka berada, baik di rumah atau di mana saja Tuhan. Kami mohon agar Engkau mengurapi pemimpin, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Bahkan kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk bertahan dalam beberapa saat ini di dalam ibadah kami secara talian ini Tuhan. Pastinya kami secara manusia banyak dugaan dan banyak rintangan, banyak godaan-godaan yang tidak menyenangkan kami di dalam ibadah secara talian ini karena kekangan bermesam-mesam di dalam pemikiran kami. Tapi pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini Tuhan agar kiranya Tuhan memimpin menyertai kami. Agar kami menumpukan pikiran dan jiwa kami di dalam ibadah secara talian ini Tuhan. Tuhan terima kasih kami berdoa juga Tuhan bagi jemaatmu keseluruhan, warga Amas. Kami mohon agar Engkau mengurapi mereka Tuhan. Agar Engkau memberikan penghiburan, kekuatan untuk mereka, agar mereka juga turut bersama di dalam ibadah dalam talian ini Tuhan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu senantiasa memimpin memberkati kami, sehingga kami senantiasa mengingati bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan terima kasih, kiranya jemaat-Mu ada yang terlantar kena sakit. Mari Tuhan, kami doakan mereka biar Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kiranya mereka di antara mereka juga ada yang kelemahan tubuh Engkau kuatkan. Bahkan mereka yang sedang dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan seluruh ibadah secara talian kami ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Engkau berkati agar kami setiap yang mendengar diberkati dan memberkati. Tuhan terima kasih kami berdoa juga Tuhan, kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami berkumpul di rumah kami ataupun di mana saja. Kami tahu di mana kami berkumpul, di situ juga kuasa-kuasa iblis untuk mengganggu kami. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar Kau singkirkan semua itu, agar kami mempunyai ketenangan untuk menjalani, mengikuti ibadah ini biarpun di dalam secara talian Tuhan. Tuhan terima kasih. Kiranya Tuhan memimpin menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mulai ibadah kami di dalam talian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semua ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Saya baca pembacaan ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Kejadian 47 ayat 1 hingga 12. Ayat 1. Kemudian Yusuf pergi memberitahu Fir'aun, katanya, ayah hamba dan para saudara hamba beserta kawanan domba, kawanan lembu dan segala harta benda mereka sudah tiba dari tanah Kanaan. Mereka kini berada di tanah Goshen. Yusuf membawa 5 orang daripada para saudaranya untuk menghadap Fir'aun. Bertanyalah Fir'aun kepada para saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala ternakan, seperti nenek moyang kami. Kata mereka pula kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, karena bencana kebuluran di tanah Kanaan itu begitu hebat, sehingga tidak ada lagi padang rumput bagi kawanan domba hamba-hambamu ini. Sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini tinggal di tanah Goshen. Lalu kata Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan para saudaramu sudah datang. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Sediakanlah bagi ayahmu dan para saudaramu tempat menetap di daerah yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Selain itu, jika kamu tahu ada antara mereka yang berkebolehan, angkatlah mereka untuk menjadi pengawas ternakanku.
Kemudian Yusuf membawa Yakub, ayahnya, masuk menghadap Firaun. Lalu Yakub mendoakan keberkatan bagi Firaun. Firaun bertanya kepada Yakub, "Berapakah umur kamu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Umur hamba sebagai pendatang di dunia ini sudah 130 tahun. Tempo usia hamba singkat dan susah, tidak seperti tempo kehidupan nenek moyang hamba ketika mereka menjadi pendatang di dunia ini." Setelah itu, Yakub mendoakan keberkatan bagi Firaun, lalu beredar dari situ di hadapan Firaun. Yusuf menyediakan tempat menetap bagi ayahnya dan para saudaranya. Dia memberikan kepada mereka tanah di daerah yang terbaik di Mesir, yaitu di tanah Rameses, menurut perintah Firaun. Ayat terakhir, Yusuf juga menyediakan keperluan makan secukupnya bagi ayahnya, para saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, menurut bilangan anak pinak masing-masing. Konsiko. Yang sabon, Shalom. Pasangku Markus 14 ayat 1 hingga 9. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Berbagi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat mereka. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli polam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat terakhir, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apakah yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengikati dia." Musik.
mampun kapanakiati dat persembahan isuang nak suabun iti anor ikatokoi ketuang kinarhingan isuang dat sambayang kinarhingan tamadahai onoreng kerajaan surga ina tutunan amna terima dahai melalui di Yesus Kristus remikat hai tawang Tuhan isuang nak suabun iti mengusiko yahai dia Tuhan sebab dakoin sanad berkat kosanong isuang nak pasien dahai baik ditit kepastian dahai baik ditit menurut keperluan dahai kecukupan dahai nga Tuhan it minang berkati ngawi kaisanai sehingga dat kepurimannya hai kesimbayanan mengkosanongo apabila bersama tu kinarhingan Tuhan Yesus iswang dat masa diti rumi kita gatuang nung misri bayai gatuang Tuhan ampunai na kaisanai dosa-dosa dahai yahai tulun alama berdosa itu guang Tuhan bahkan dat saruhet katanu ditit koyon dat kapasien di tulun di natu kesombongan kasawatan dat kinau Tuhan Yesus Kristus tulungannya hai supaya dat milai hai da kaidud iswang dat sikap dahai dit megal diri palgosa Tuhan harap kasiriban kinau dahai kesungguhan dahai datu manu di dia Tuhan Tuhan Yesus bagi dat tisin itu nakasadia dahai patakon di Tuhan iswang kasabon iti palgosa kain sanai timbar katanu palgosa kain sanai sumiliu dat pokok inggaya dengaranu iswang da pemagunaan iti Tuhan Yesus Kristus ponsiko barakatai na kain sanai tanganaknu it hinanggo na po di iswang na kasabon iti patahak dat adit persembahan ataupun patahak na kapasian nga barakatai nga kain sanai kapasian dahay sebagai tangan aku Tuhan palagasad milaya hai dat mensyukuri na kain sanai dat nunu it berkat nu ihara iswang na kapasian dahay baka dat menyatakan dat hadit ucapan syukur dahay gatuang na Tuhan melalui penyerahan dahay perbuatan dahay di sanong dat kumait kinarhingan bahkan dat kumadat sesama dahay Pulsi ko Tuhan iswang saat iti itina sambayang kiberkatan dari iswang arat Tuhan Yesus Tuhan it kapamasi dahay amin Oh musiko, ya hai
Shalom, suatu kesempatan sekali lagi kita dapat belajar dan mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata dunia berubah, tapi firman Tuhan tetap kekal selamanya. Selagi kita terus belajar dan bertumbuh melalui firman Tuhan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara, satu kesempatan ataupun satu peluang yang seperti tidak akan lagi berulang kalau bukan dilakukan pada saat itu juga, ataupun kalau tidak dilakukan pada masa itu juga. Bukan saja dalam hal untuk berbuat baik, tetapi satu kesempatan untuk mengalami perubahan dalam hidup, ataupun untuk berubah. Seringkali perubahan dapat dilihat tak kalah dilihat dari raut wajah kita. Dengan penuh keceriaan kelihatan ada terpapar di wajah kita, dan dapat dilihat penuh dengan sukacita. Saudara, kalau kita lihat wajah seorang yang sudah mengalami perubahan, pasti ada bezanya, kelihatan begitu ceria karena ada sukacita di dalam hatinya. Nah, saudara, sebab itulah saya mengambil satu tema, yaitu berubah selagi ada kesempatan. Nah, saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Dan dalam singkatnya hidup kita itu, gunakanlah untuk berbuat baik. Orang percaya harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita dilihat sangat berbeza dengan orang yang disebut seperti di dalam Lukas 10 ayat 30 hingga ayat yang ke-35. Sebab di situ ada perbedaan di antara orang Samaria, orang tentang seorang imam dan seorang Lewi, di mana sikap dan perbuatan mereka tidak seperti hidup mereka. Kalau seorang imam, dia seorang yang mentaati hukum Taurat. Demikian juga seorang Lewi yang dia membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, berbanding dengan orang Samaria. Tetapi di dalam Lukas 10 ayat 30 hingga 35 ini dilihat bahwa orang Samaria itu memperlihatkan kasihnya. Nah, saudara, sebab itu selagi masih ada kesempatan, mari kita berubah. Selain itu, saudara, marilah kita berbuat baik, bukan sebab kita mau menginginkan pujian bagi diri kita sendiri,
Tetapi hal yang sangat utama adalah kita memuliakan Bapa yang di surga, supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempraktikkan perubahan itu dalam hidup kita secara rohani? Nah, saudara, kalau kita mau berubah, selagi ada kesempatan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau kita sudah berubah, jangan lagi kita menoleh ke belakang. Nah, saudara, kalau kita berubah, jangan sesekali lagi kita menoleh belakang. Saudara, setiap kita pasti mempunyai masa lalu. Entah itu masa lalu yang menyenangkan ataupun masa lalu yang begitu suram. Jika kita mengingati masa lalu kita yang menyenangkan, seperti kita mau kembali kepada masa itu. Kalau masa itu dapat diputar kembali. Nah, saudara, tidak berbeza begitu jauh masa lalu yang begitu sulit untuk kita lupakan. Sebab masa lalu itu pastinya ada rasa sakit dan luka yang begitu menusuk di hati, sehingga mengalami bekas ataupun parutnya yang dalam. Nah, bahkan tidak sedikit orang, saudara, yang sampai hari ini merasa dibelenggu dengan masa lalunya. Dan juga ada banyak usaha yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghilangkan ataupun menguburkan masa lalunya. Salah satu caranya adalah untuk menyingkirkan ataupun membuang semua hal-hal yang terkait dengan masa lalunya untuk dilupakan. Tapi oleh sebab setiap kali memori itu kembali menghantuinya, sekalipun demikian, saudara, tidak semua itu dapat dilupakan dengan cara yang seperti itu. Nah, saudara, Rasul Paulus juga memiliki masa lalu, tetapi dia terus berjuang untuk tidak dibelenggu pada masa lalunya. Inilah tekadnya, saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 13 katakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Rasul Paulus dapat melupakan masa lalu sebab ia mengarahkan pandangannya ataupun dia berfokus kepada janji firman Tuhan. Sebab itulah dalam Filipi 3 ayat 14 juga katakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, saudara, selama kita masih terkurung dengan masa lalu, kita tidak akan pernah boleh maju, dan kita tidak akan pernah boleh berkembang secara rohani. Dengan kata yang lain, masa lalu itu hanya menjadi penghalang kita
untuk mengalami perubahan. Sebab itulah satu kesempatan bagi kita untuk berubah. Bukan esok saudara, tetapi hari ini. Kita mengambil langkah untuk berubah. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada lebih baik kita mengarahkan pandangan kita ke depan daripada terus menoleh ke belakang, di mana kita harus memegang janji Tuhan. Menoleh ke belakang, saudara, ini digerakkan oleh hati kita, di mana kita merasa sayang sekali untuk meninggalkan masa lalu kita. Sebab itu keputusan kita seperti yang dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab itu saudara, menoleh ke belakang atau begitu berat untuk meninggalkan masa lalu kita, seperti yang terjadi di kota Sodom dan Gomor, di mana di situ istri Lot, dia menjadi tiang dan garam. Kenapa saudara? Hatinya masih ada di belakang untuk dia ingati. Nah saudara, apapun masa lalu kita, jangan sampai hal itu melemahkan dan membuat kita begitu berputus asa. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita menjadi yang lebih baik. Itulah perubahan saudara. Saudara, yang kedua yang dapat kita kongsikan bersama, selain daripada jangan kita menoleh lagi ke belakang, sebab masa lalu itu harus dilupakan untuk mengalami perubahan. Tapi yang kedua saudara, terus melangkah. Saudara, sekali lagi saya katakan, terus melangkah. Mazmur 37 ayat 23 hingga ayat 24 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergelitak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah saudara, pola pikir dan kebiasaan orang itu juga memberi kesan di dalam kehidupannya. Bahkan juga memberi kesan kepada tingkah laku seorang di dalam mengambil keputusan. Dan ini juga akan menjejaskan langkah hidupnya yang harus ia tempuhi dan yang harus ia lalui untuk melangkah maju atau terus maju, saudara. Nah saudara, sering pola pikir itu mempunyai kesan. Artinya cara kita berpikir itu juga boleh menghalang kita untuk terus melangkah ke depan. Tidak ada yang sanggup menuntun dan membimbing langkah hidup kita untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan ketetapannya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Sebab itu melalui penolongnya, yaitu Roh Kudus, yang mengarahkan kita untuk tetap berjalan maju, tetap bertumbuh dalam iman, dan tetap berpengharapan di dalam iman. Sebab itu saudara, satu kesempatan kita ataupun berubah, selagi ada kesempatan, kita harus terus melangkah.
kita akan memohon kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang memimpin kita berjalan terus maju ke hadapan. Nah, yang ketiga, saudara, yang dapat kita kongsikan bersama, berubah satu kesempatan bagi kita adalah kalau kita mau berubah, kita harus memohon pimpinan dari Tuhan. Nah, saudara, kita tidak boleh berubah tanpa dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang percaya menjalani hidup dengan merasa begitu sangat bermasalah dalam hidupnya. Banyak orang percaya menjalani hidup dalam keluh kesah karena berbagai masalah, berbagai pencobaan ataupun kesusahan yang dia alami. Mengapa hal ini boleh terjadi, saudara? Karena mereka salah di dalam hal membuat keputusan di dalam hidupnya. Saudara, kita tahu hidup ini penuh dengan pilihan. Saudara, kita tahu hidup ini juga penuh dengan pilihan dan juga keputusan. Yang semuanya itu, saudara, bergantung pada diri kita sendiri. Nah, Tuhan tidak pernah memaksa kehendak-Nya atas apapun pilihan di dalam hidup kita yang kita ambil. Karena apa, saudara? Tuhan memberi kehendak kita, Tuhan memberi supaya kita sendiri bebas untuk membuat keputusan. Nah, semua pilihan ataupun keputusan itu berdasarkan firman Tuhan menyatakan di dalam Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saudara, mungkin kita sudah memiliki banyak rencana dalam hidup untuk kita capai. Adalah bijak untuk kita menyerahkan satu keputusan kita yang kita ambil seluruhnya. Kalau rencana hidup kita serahkan kepada Tuhan sebelum kita melangkah. Sebab itu banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Disebut di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Nah, saudara, kita pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan dan berhasil apabila kita mau seturut dengan kehendak Tuhan dan kita mau mengikut petunjuk dari Tuhan. Sebab itu di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 di sini menceritakan terjadi perselisihan di antara Lot dan Abraham. Tetapi di sini, saudara, kita lihat Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih dahulu mana yang dia mau, mana yang dia suka. Kenapa Abraham begitu berkeyakinan, saudara? Sebab Abraham memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Sebab itulah Abraham membiarkan Lot sendiri untuk memilihnya. Karena Abraham tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Ini bukti bahwa Abraham memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, saudara, apabila Lot sudah membuat pilihan dan keputusan hidup
berdasarkan apa yang dipandangnya baik dan menurut pikirannya, perasaannya, dan mata jasmannya tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga Lot sendiri telah menuai akibatnya. Sebab itu saudara, kesempatan untuk berubah bila kita juga turut memohon Tuhan untuk memimpin kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Alkitab berkata, banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ada juga jalannya yang menuju kebinasaan. Sebab kenapa saudara? Dia mengikut kehendak hatinya tanpa dia bertanya kepada Tuhan ataupun memohon kepada Tuhan untuk memimpinnya di dalam mengalami perubahan ini dalam hidup. Nah saudara, yang keempat saudara, yang terakhir yang dapat kita kongsikan bersama, berubah itu merupakan satu kesempatan bagi kita. Yang keempat, berubah ini berdasarkan ajaran Tuhan. Selain daripada kita berubah untuk memohon pimpinan Tuhan yang memimpin kita untuk berubah, yang keempat ini kita juga berubah dan harus berdasarkan ajaran Tuhan. Ini satu kesempatan yang indah saudara. Kalau kita mau berubah berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab itu di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17 katakan di situ, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuhi. Saudara, oleh sebab salah di dalam hal untuk membuat pilihan dan keputusan, Lot harus menanggung akibatnya. Lot harus menanggung sengsaranya. Apa yang terjadi saudara? Lot kehilangan harta benda, termasuk istrinya juga yang telah menjadi tiang garam. Kejadian 19 ayat 26 katakan di sana. Dan kota tempat yang mereka tinggal, yaitu di kota Sodom dan Gomora, telah dihanguskan oleh Tuhan. Kejadian 19 ayat 29 menjelaskan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Di situ ayat firman katakan. Nah, sebab itu saudara, pilihan dan keputusan hidup yang salah dapat memberikan kesan dan akibatnya kalau kita tidak membuat keputusan yang tepat. Nah, saudara, firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita bertindak berhati-hati dalam segala perkara, dalam segala hal, termasuklah dalam membuat pilihan ataupun keputusan. Jadikanlah Alkitab ini saudara sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Janganlah engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Alkitab katakan di sana, Yesua 1 ayat 8, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk berubah tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dan melibatkan Dia, selalu akan menjadi penyebab terciptanya masalah
dalam hidup kita. Bukannya berhasil, ataupun bukannya mengalami keberuntungan, dan bukannya mengalami kebahagiaan yang kita dapat, melainkan kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan yang kita buat boleh saja salah, seperti mana yang Samuel hampir dia salah membuat keputusan hendak mengurapi anak Isai. 1 Samuel 16 ayat 6 hingga 7 menjelaskan di sana. Sebab itu saudara, jangan kita terburu-buru pada waktu membuat pilihan hidup. Kita harus bertanya kepada Tuhan, dan kita harus memohon petunjuknya sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat dalam hidup kita, dan sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab itulah biarlah Tuhan yang akan memimpin kita di dalam segala keputusan kita dan kehendaknya di dalam semua rencananya yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab itulah di dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amsal 16 ayat 3 juga katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu kesempatan untuk kita berubah selagi ada waktu. Kesempatan bermaksud hari inilah saudara satu-satunya masa untuk kita dapat memperbaiki hidup kita. Kalau kita mau berubah, jangan lagi kita memandang hal-hal yang ada di belakang kita, peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan kita, tapi biarlah kita terus maju untuk mengalami perubahan. Kalau kita mau berubah, jangan pandang ke belakang. Memandang berarti bahwa rasa berat untuk melupakan masa yang kita pernah lakukan yang tidak baik. Dan kedua, melangkah terus, artinya kita terus berlari sehingga kita mencapai tujuan. Dan yang ketiga yang kita belajar tadi, kita juga boleh memohon kepada Tuhan untuk memimpin kita untuk mengalami perubahan. Dan pimpinan Tuhan itu pastinya membuatkan kita akan ada rasa damai dan sukacita. Yang terakhir, jangan lupa kita harus belajar dari Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu pastinya akan membuatkan kita semakin memahami kebenaran firman-Nya. Nah saudara, hari inilah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk berbuat baik antara sesama, terlebih juga kepada Tuhan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya kongsikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita sudah belajar pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita, tak kalah kita mengambil kesempatan untuk sekali lagi untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dapat mendengar bersama di dalam ibadah di atas talian ataupun secara online. Kiranya firman-Mu ini jatuh di atas hati para pendengar dan dia akan bertumbuh dengan baik. Kami percaya tidak mudah untuk berubah, tetapi kami mau mengalami perubahan ini berdasarkan
kebenaran firman-Mu. Supaya hanya Tuhan yang memimpin kami, memandu kami, menyertai kami di dalam hal untuk berubah dalam hidup. Bapa di surga, kami ucapkan syukur kiranya firman-Mu yang kami belajar ini akan terus-menerus menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan pujian dan syukur kami kepadamu atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan, kiranya berkat dan damai sejahtera yang sentiasa menyertai anak-anak Tuhan yang telah melayani sepanjang hari ini. Bapa di surga, acara ibadah kami hari ini kami tutup di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang selalu